Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu sampai pada halaman 24. Minggu yang lalu sudah membahas terkait keutamaan syuhud dan musyahadah. Dua istilah ini perlu dipahami secara tepat, ya. Syuhud itu sebagai ikhtiar seorang salik dalam mempraktekkan ilmu hakikat. Jadi syuhud itu masih ikhtiarnya seorang salik dalam mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah dipahami, khususnya ilmu hakikat. Contoh syuhud yaitu setelah kita paham tentang tauhidul af'al, tauhidus sifat, kemudian kita memandang kepada objek yang nyata di alam semesta, di sekeliling kita. Mata lahiriah memandang secara zahir, kemudian mata hati memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya praktek syuhud. Praktek syuhud ini bagi para salik pasti mengalami turun naik, nanti ingat terus lupa ingat lagi. Ini yang namanya seorang salik, kondisinya masih turun naik. Tapi tidak mengapa, yang penting terus berlatih, terus belajar, dan terus sedikit demi sedikit mempraktekkan. Lambat laun apabila kita istiqomah di dalam melatih diri kita mengamalkan tauhid ahli kasfi dengan syuhud tadi, suatu saat Allah akan memberikan anugerah, yaitu yang namanya musyahadah. Jadi musyahadah itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang sudah berlatih syuhud, kemudian tiba-tiba mendapatkan anugerah yang namanya musyahadah. Musyahadah itu bukan kehendak kita, tapi anugerah yang diberikan Allah kepada seorang salik, memperoleh pencerahan ilahiyah. Sebagaimana contoh, tiba-tiba melihat sebuah objek, dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia di balik objek yang kita pandang. Ini namanya musyahadah. Maka dalam penjelasan di atas tahap syuhud itu sama saja kita sebagai tahapan latihan fana.
latihan fana. Kemudian sampai kita mendapatkan anugerah musyahadah, itu sama halnya sudah memperoleh atau mencapai makom baqo billah. Praktek orang-orang yang sudah sampai makom billah, orang-orang yang sudah merasakan lezatnya musyahadah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nafis dengan mengutip sebuah hadis, at-tafakkuru sa'ah, ya, sa'atan khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur yaitu berpikir, bukan berpikir secara rasional, tapi berpikir yang disertai dengan ilmu hakikat, atau berpikir mengamalkan tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul dzat. Ini proses tafakkurnya, ya, bukan berpikir yang disebut dengan berpikir secara rasional. Kalau orang berpikir secara rasional tentang alam semesta, ya, itu mudah sekali jatuh kepada ateis. Contoh soal Tuhan, ya, Allah. Secara akal, ya, alam semesta ini, ya, menuntut bukti gitu. Kalau ada Tuhan, mana wujudnya? Gitu. Iya, kalau alam ini wujud, iya, gitu. Nah, ini kelemahan orang yang berpikir rasional itu akan terhijab. Maka para salik, ya, tidak boleh mengandalkan berpikir secara rasional. Untuk mencapai sebuah hakikat, ya, harus memahami aspek dimensi lain. Contoh misalkan, akal kita terbatas dalam memahami sesuatu, tapi di dalam diri kita ada hati yang memiliki potensi ilahiyah yang bisa menembus, ya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa akal itu terbatas. Maka bagi orang-orang yang tafakkurnya hanya akal yang rasional, yaitu tidak menemukan kelezatan dalam memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan pandangan para salik yang sudah didasari dengan ilmu tauhid ahli kasfi, mengenal tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat. Tafakkurnya itu mendalam dan menikmati. Maka di sini disebut tafakkur karena ruang gerak kita, yaitu bagaimana kita menghayati objek semesta ini, kemudian dipandang dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lesan tetap terkunci, ya, karena ketika kita memperoleh anugerah-anugerah ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, lesan tetap, ya, terjaga, tidak boleh keluar kalimat satohat. Karena apabila keluar kalimat satohat, nah, nanti akan menimbulkan kontroversi dan akhirnya menimbulkan masalah. Maka praktek tafakkur yang benar, yaitu tafakkur yang bil ilmi, ya, ilmu kita sudah sampai pada ilmu yakin, kemudian kita renungi, kita praktekkan, ya, kita hingga memperoleh, yaitu ainul yakin, sampailah suatu ketika kita mendapatkan anugerah hakul yakin. Gitu. Nah, tafakkur yang demikian sekalipun sesaat, ya, itu lebih baik
daripada ibadah 70 tahun. Ya. Dalam memahami hadis ini juga jangan salah kaprah. Ternyata tafakkur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Akhirnya dia nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Ya, sambil ngopi, ngudut, kemudian bilang, ini saya sedang tafakkur kepada Allah. Ketika saya tafakkur sambil udut, sambil ngopi, itu lebih istimewa daripada ibadah ente. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini tidak dibenarkan. Pemahaman seperti ini juga tidak dibenarkan. Tafakkur sya'ah ini menunjukkan kualitas orang yang berpikir didasari dengan ilmu ahlu kasfi, memiliki keistimewaan ya, yang lebih baik dari ibadah 70 tahun. Nah, tafakkur yang bagaimana? Bukan sembarang tafakkur, apalagi dibuat alasan males sholat, yang penting tafakkur. Ini salah kaprah. Maka praktek tafakkur yang benar ya tetap didasari dengan ilmu yang benar. Kemudian di dalam praktek syariat juga tertib dengan aturan-aturan yang ada. Syariatnya sholat mulai dari wudhu, takbir sampai salam ya harus dilaksanakan. Nah, istimewanya kalau kita sudah paham ilmu hakikat, pada saat kita mau sholat kemudian didasari dengan tafakkur yang dilandasi dengan pemahaman ilmu hakikat ya, itu lebih istimewa. Itu. Maka dalam praktek tafakkur sya'ah ini ya para sufi, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah ya ibadah. Tapi bagi orang yang salah paham ya, menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk tarikus syariah. Nah, ngapain sholat jenggang-jengging kalau lupa sama Allah? Mending saya ya ngopi ngudut sambil ingat Allah, itu lebih istimewa daripada ibadah 70 tahun. Nah, kalimat ini kalau diucapkan oleh seorang guru, apalagi guru tarekat atau guru tasawuf, ini bahaya karena akan diikuti oleh murid-muridnya. Bahayanya di mana? Akan bertabrakan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin sebuah hadis itu bertabrakan dengan hadis yang lain. Tidak mungkin syariat sholat ya, itu sudah nyata kemudian menjadi gugur dengan hadis ini, tidak mungkin. Nah, yang tepat di dalam memahami dua hadis itu, sholat secara syariat tetap dilaksanakan, tapi kualitas pada saat sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam didasari dengan selalu mengingat Allah ya, dengan memahami teori-teori tauhid af'al, asma, sifat dan dzat, kemudian dirasakan dan dinikmati. Waktunya sujud ya sujud, tapi sujudnya menjadi istimewa. Waktunya rukuk juga rukuk, tapi kualitas rukuknya istimewa. Ini praktek yang benar ya. Jadi jangan sampai tertipu ya dengan orang-orang yang mengaku ya sebagai seorang guru hakikat atau guru tarekat, kemudian dengan dasar ini terang-terangan tarikus syariah. Tidak benar ya. Pasti Nabi juga tidak ya, meridhoi praktek tarekat yang demikian, karena bertentangan, merusak ya tatanan syariat yang sudah ada. Karena itu ya perlu pemahaman yang utuh ya di dalam memahami hadis-hadis seperti ini.
Maka penting sekali ya punya guru yang memang basic keilmuannya itu komplit ya, dari nahwu sorobnya, karena objeknya adalah hadis berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, kemudian ditambah pemahaman balaghah, usul fikih, sehingga bisa memilah secara tepat mana ayat yang sifatnya itu qot'i ya, itu bisa memilah mana kaitannya dengan hubungan ayat dengan hadis gitu. Jadi tidak mungkin ya bertentangan gitu. Jadi dengan kata lain ya, orang yang musyahadah, orang yang syuhud musyahadah, ini adalah orang yang sudah mulai mengamalkan tafakkur sa'ahin. Jadi kalau kita di luar sholat ya tetap mempraktekkan syuhud dan musyahadah. Jadi syuhud itu sebagai ikhtiar upaya kita ya, karena kita sebagai salik yang harus terus berlatih ya, tidak mungkin tanpa latihan ya kita terus bisa mendapatkan anugerah. Itu nampaknya ya agak langka. Ada ya orang yang mendapatkan anugerah ilahiyah tanpa harus latihan, itu ada ya, itu makom majdub, itu nazir. Lah makom kita ini makom umum ya, harus melalui prosedur yang umum juga. Ini lebih mudah untuk ya menemukan ya pengalaman yang real, yang nyata ya di dalam mengamalkan ilmu hakikat itu. Jadi tahu argumentasi ya Quran hadisnya, teori ilmunya, kemudian pendapat ulama-ulama kibar ya min ahlil muhaqqiqin, itu tahu petanya, tidak asal memahami atas dasar ya imajinasi atau pemahaman sendiri. Ya, ini khawatirnya pemahaman sendiri ternyata ya berbeda dengan pendapat para ulama-ulama kibar min ahlil muhaqqiqin gitu. Kemudian selanjutnya, bagi orang yang mendapatkan anugerah tafakkur sa'ah, yaitu tafakkur yang di dalamnya didasari dengan syuhud musyahadah, ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, bagi para salik yang memperoleh anugerah ini ya, syukuri itu sebagai minnah dari Allah. Setelah kita istiqomah dalam wirid ya, baik itu berupa ilmu, kemudian kita barengi dengan zikir ya, dan riyadhah, kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan memperoleh yang namanya yaitu minnah anugerah dari Allah berupa tadi tafakkur sya'ah tadi. Itu istimewa daripada 70 tahun ibadah. Bagi orang yang mendapatkan anugerah ini ya tentu disyukuri. Tapi semua itu proses ya. Tidak ya ujuk-ujuk dapat, itu tidak. Karena kita telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW sekalipun Nabi maksum ya, tapi proses perjalanannya beliau riyadhah mujahadah dari usia 25 tahun sampai 40 tahun, pulang balik ke Gua Hira. Ini praktek riyadhah mujahadah secara nyata, padahal Nabi sudah maksum. Nah, Nabi yang maksum saja masih melakukan riyadhah mujahadah, bagaimana kita? Ya, tentu ini menjadi penyemangat kita ya,
pentingnya kita melakukan riyadhah mujahadah. Setelah riyadhah mujahadah ya, dan istiqomah dalam mengaji ilmu, ya pasti suatu saat akan mendapatkan warid ilahiyah. Pasti suatu saat bisa merasakan yang namanya tafakkur yang didasari dengan hudurullah. Itu. Dan ini ya dirasakan oleh para sufi. Di awal kitab Al-Futuhat Ibnu Arabi sudah menjelaskan para sufi memperoleh anugerah ruhani, mendapatkan warid ilahiyah. Itu prosesnya panjang ya. Jadi muqaddimah kitab Al-Futuhat ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun gitu. Ya, selevel Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Yazid Al-Bustami ya, itu membutuhkan proses ya panjang puluhan tahun, termasuk Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Lah apalagi kita, mereka orang yang kokoh syariatnya, kokoh pemahamannya, itu pun membutuhkan keistiqomahan yang puluhan tahun ya. Jadi jelas ya, Rasulullah juga sudah mencontohkan ya, untuk memperoleh warid ilahiyah. Kalau Rasulullah mendapatkan wahyu, sebelum mendapatkan wahyu, Nabi itu riyadhah 15 tahun pulang balik Gua Hira. Nah itulah kita sama ya, kita ingin mendapatkan, kita tidak wahyu karena wahyu khusus Nabi ya, kita mendapatkan tadi minnah atau warid ilahiyah, yaitu anugerah ilahiyah atau pencerahan rohani, atau memperoleh asror ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Itu kalau kita bisa memperoleh dan merasakan itu sudah anugerah yang istimewa. Nah, ketika mendapatkan itu ya, Syekh Nafis mengingatkan dengan mengutip makalah di dalam kitab Al-Hikam itu. Beliau menjelaskan, idza fataka laka wishatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataka laka illa wa huwa yuridu ayat ta'arrufa ilaika alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu alaika wal a'mal anta muhtiha ilaihi wa aina ma tahdi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Jadi para salik ya, supaya paham peta perjalanan menuju Allah ya, ngaji hikamnya harus tuntas, harus paham ya, dari makalah demi makalah, karena itu semua hamparan ilmu yang menjadi kunci bagi para salik gitu. Nah, arti dari makalah ini, jadi ketika Allah membukakan satu sisi pintu kema'rifahan kepada kita, itu jangan ya kamu bersedih hati atau kamu hiraukan sekalipun amalmu itu sedikit gitu. Ini mengingatkan kepada kita. Jadi terkadang Allah memberikan anugerah ilahiyah, ada yang prosesnya melalui riyadhah mujahadah ya, cukup membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi ada kalanya Allah memberikan ilmu-ilmu ilahiyah ini ya, terkadang tidak melihat amalmu itu. Jadi tidak melihat amal ibadahmu. Bisa jadi ya, ada satu amal yang kita lakukan itu ya menembus ars ya, artinya meraih sebuah keikhlasan itu, sehingga turunlah yang namanya wijhatan minat ta'aruf, anugerah kemakrifahan ini gitu. Illa wa huwa yuridu an yatafarika. Sebab apa? Sebab Allah kalau berkehendak ingin memberikan anugerah makrifah kepada hambanya, yaitu ya suka-suka Allah. Sebab Allah ingin mengenalkan dirinya kepadamu gitu. Jadi yu'til hikmata mayyasha,
yu'ti al-hikmah. Allah memberikan pencerahan-pencerahan rohani mayyasha kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Nah, dari dasar ini ya supaya kita paham ya. Tetap tugas kita adalah istiqomah ngaji, kemudian riyadhah mujahadah. Apabila suatu saat mendapatkan ya wijhatan minat ta'aruf, yaitu anugerah kema'rifahan, ya syukuri ya. Itu bukan karena ibadahmu, bukan karena riyadhahmu, tapi itu murni minah dari Allah yang diberikan kepada hambanya, sebab Allah ingin memperkenalkan dirinya. Itu. Jadi dengan cara memahami ilmu-ilmu hakikat seperti ini ya, ini berarti Allah sedang memberikan ilmu ya kepada hambanya. Secara teori ilmu ya, seseorang kalau ingin mengenal Allah ya harus belajar, harus ngaji dulu. Itu setelah ngaji baru paham, kemudian dipraktekkan. Ya. Selanjutnya Syekh Nafis ya mengutip ya sebuah hadis ya, araftu rabbi bi rabbi. Jadi orang mendapatkan anugerah itu mutlak minah dari Allah. Ya, jangan sampai muncul keakuan, ini karena kehebatanku, ini karena kecerdasanku. Tidak. Jadi seorang salik yang memperoleh anugerah dari Allah itu murni semata-mata minah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Araftu rabbi bi rabbi, ini hadis Nabi. Aku mengenal Tuhanku bi rabbi, dengan Tuhanku pula. Jadi Nabi besar Muhammad SAW ya, sekalipun beliau mulai kholwat setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah dari usia 25 tahun sampai 40, ini bagian proses secara lahiriah. Tapi ketika Nabi memperoleh anugerah ma'rifah, tetap yang keluar dari lisan Nabi, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan anugerah Tuhanku. Jadi bukan karena aku. Nah, begitu juga kita satu ketika diberikan anugerah ilmu ma'rifah, itu harus dipahami itu mirrabbi, itu dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Supaya hilang keakuan, sebab kalau muncul keakuan yang berbahaya adalah merasa itu sebagai ikhtiarnya, merasa sebagai kehebatannya. Sekalipun lazimnya memang ya ada proses ikhtiar, tapi secara akidah harus diyakini bahwa semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW ya sudah mengajarkan bahwa orang yang memperoleh ma'rifah itu birabbi, yaitu mengenal Allah ya dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita diberikan anugerah paham ilmu hakikat, yakini itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak semua orang itu bisa menerima ilmu hakikat seperti ini. Jadi kalau frekuensi rohaninya itu syariat ya dia ya sulit untuk bisa menerima frekuensi ilmu-ilmu hakikat. Ya, mendengarkan pengajian seperti ini ya nggak connect hatinya, nggak connect batinnya. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan anugerah rohani, ya rohaninya frekuensinya sama, nah, itu akan mudah memahami ya melalui ya proses mendengarkan itu ada nur ilahiyah yang memberikan pencerahan sehingga merasa paham, mudah paham.
Lah mudah paham ini ya harus dikembalikan kepada Allah. Ya, karena semua mutlak ya minat ta'aruf, segala yang terkait dengan kema'rifahan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dengan hadis qudsi ya, hadis qudsi yang populer ya, kuntu kanzan mahfiyan, aku ya ini akunya aku Allah, perbendaharaan yang tersembunyi, fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk, fabi ya'rifuni, maka denganku pula dia mengenalku. Jadi tidak mungkin orang yang mengenal Allah ya tanpa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kalau frekuensi rohani kita ternyata bisa menerima ajaran-ajaran ilmu hakikat ini, ya tentu ini suatu anugerah rezeki batiniah yang istimewa. Kemudian selanjutnya, dan setengah daripada yakni daripada orang yang musyahadah itu bahwasanya bahwa memutuskan ia akan jalan itu pada satu ketika dan tempat, yaitu jalan orang yang masdub dan lagi salib. Ya, maksudnya ada orang yang mendapatkan musyahadah. Ya, musyahadah itu ya makna lain adalah orang yang mendapatkan ma'rifah, mengenal Allah. Itu ada kalanya orang yang tidak melalui jalur secara umum. Jalur secara umum itu apa? Dari proses ngaji, kemudian proses riyadhah, dia nggak pakai itu semua, tapi tiba-tiba mendapatkan limpahan anugerah ma'rifah. Ini ya ada. Maka orang yang seperti ini disebut yaitu jalan orang yang majdub. Majdub itu orang yang mendapatkan anugerah ilahiyah, jadi ditarik oleh Allah, kemudian diberikan limpahan ilmu ketuhanan. Ya, dan ya lagi salik. Ya, jadi majdub lagi salik. Ya, tentu kita sebagai ya orang-orang yang berproses berjalan ya memiliki keinginan ya kita bisa istiqomah dalam riyadhah mujahadah, dan juga harapan kita, doa kita ya selalu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya selalu memohon kepada Allah ya diberikan anugerah ma'rifah gitu. Dengan cara masdub ya itu prosesnya lebih cepat ya. Namun ya harus dipahami, orang yang mendapatkan masdub ilahiyah ini ya agak langka. Tidak semua orang bisa melalui tahapan ini, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mendapatkan anugerah masdub, ada, tapi langka. Tidak semua orang bisa. Karena ini murni anugerah ilahiyah. Kita ngambil jalan yang umum saja supaya kita jangan sampai hanya menghayal kapan saya dapat masdub, ngaji males, riyadhah males, zikir males, tapi pengennya masdub. Nah, ini akhirnya hawa nafsunya yang menguasai. Jadi hawa nafsunya masuk ya, memasukkan kasal, males, ya, mau zikir males, ngaji males, tapi pengen ma'rifah itu. Ini namanya terbuai oleh halusinasi ya. Adapun kaifiat ya, kaifiat ya untuk meraih anugerah ma'rifah tadi, ini Syekh Nafis memberikan kaifiat, tata cara. Iya, yaitu dengan membaca sholawat atas Nabi. Ini yang kedua kali dijelaskan dalam kitab ini.
Yang sebelumnya ya sudah dijelaskan juga sama, ya. Yaitu di sini dijelaskan, dan dengan membaca sholawat atas Nabi itu supaya membukakan Allah atas akan segala perbendaharaan ma'rifah. Gitu. Jadi yang pertama Syekh Nafis sudah mengingatkan kalau seorang salik ya harus istiqomah zikir sholawatnya, karena zikir sholawat ini ibarat ya sebagai kunci utama untuk membuka pintu-pintu rohani. Kalau enggak zikir sholawat, terus mau dapat kunci dari mana? Gitu. Yang kedua ini Syekh Nafis menguatkan lagi, ya, yaitu caranya membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yaitu bahwa duduk ia dengan air sembahyang lagi menghadap kiblat. Nah ini kaifiat, itu caranya. Jadi wudu ya, kemudian pakai pakaian yang rapi, kemudian kalau punya minyak ya pakai minyak wangi, kemudian ya duduk ya dengan air sembahyang lagi menghadap kiblat. Ya, ditambah menghadap kiblat. Karena mengintai akan pertolongan dan berkah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hadapnya dipakai gitu. Boleh membaca sholawat sambil jalan, sambil aktivitas boleh. Tapi ya sekali waktu luangkan waktu khusus ya, dengan diniatkan ya duduk disertai posisi sudah suci ya, kemudian posisinya menghadap kiblat ya, kemudian zikir sholawat ya, seolah-olah itu ya dia sedang penuh harap ya. Penuh harapnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Kepada Allah dengan membaca sholawat ini bisa turun rahmat Allah ya, sehingga dibukakan pintu-pintu kema'rifahan ya, pertolongannya dan berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ya yang dikenal Allah, yang disebut kekasih Allah kan Nabi Muhammad. Kalau kita ya senantiasa menyebut nama yang dicintai oleh Allah, ya harapannya kita itu dapat barokahnya. Itu kita ini kan ya sebagai hamba yang hina, hamba yang bodoh, hamba yang tidak ngerti apa-apa. Ya kalau kita menyembah Allah pun belum tentu ya ibadah kita itu benar. Maka jangan sampai lupa ya menyebut ya kekasihnya, yaitu melalui membaca sholawat ya, karena di dalam Al-Quran dijelaskan kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu. Jadi sholawat ini kunci ya. Terus berikutnya yaitu hadirkan olehmu. Jadi hadirkan olehmu akan dia antara hadapanmu ya. Maka apabila mengata engkau akan sholawat itu, maka menghadirkan olehmu akan yang dihitopnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ketika kita mengucap Allahumma ya, ini Allahumma ini kan artinya ya Allah ya, ya Allah. Jadi ketika Allahumma kita menghadirkan, sedang memohon kepada Allah, pemilik alam semesta.
Jadi Allahumma berarti mintanya ini kepada Allah. Gitu. Kemudian pada ketika katamu Allahumma sholli, Allahumma ya sholli ini harus dihadirkan, yaitu yang dihitopkan berupa Allahumma, yaitu memohon kepada Allah, sholli ala Muhammad ya. Ketika menyebut ya nama Muhammad ya, ini ada makna hakikinya ya. Sebagian ulama muhakkikin ya Muhammad ini disebut dengan Muhammad hakiki. Muhammad hakiki itu dengan kata lain disebut sebagai Nur Muhammad, karena Nur Muhammad ini awwaluma khalaqallahu nurun nabiyika. Nur Muhammad ini pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam semesta. Bahkan alam semesta diciptakan min nurihi. Jadi alam semesta ini diciptakan dari bias Nur Muhammad. Maka Allahumma sholli ala Muhammad, bagi orang yang paham tentang rahasia kata Muhammad, maka Muhammad yang pertama ini memiliki Muhammad hakiki, yaitu bimakna Nur Muhammad. Kemudian wa ala ali Muhammad ya, wa ala ali Muhammad. Muhammad yang kedua ini ya oleh ulama muhakkikin memiliki makna Muhammad majazi. Muhammad majazi itu siapa? Yaitu Muhammad bin Abdillah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan istimewa kalau memahami rahasia Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad pertama kita paham maksudnya, wa ala ali Muhammad. Muhammad kedua juga kita paham maksudnya, antara Muhammad hakiki dan Muhammad majazi. Dan pada ketika katamu tahu pada sholaita, lagi ingatkan olehmu akan bahwasanya yang mengucap sholawat atas Nabi itu hanya saja rahasia nurnya yang mesra pada tiap-tiap sesuatu yang dipertaruhkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan akan tiap-tiap sesuatu itu daripada nurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam semesta itu min nurihi, bias dari Nur Muhammad. Maka kalau paham Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad yang pertama tadi sudah jelaskan, wa ala ali Muhammad ya, Muhammad yang kedua sudah ngerti maknanya, yaitu Muhammad majazi ya, ini akan lebih istimewa. Dengan dalil hadis Jabir radhiyallahu anhu yang tersebut dahulu, yaitu awwaluma khalaqallahu nurun nabiyika. Ya Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu nur nabimu. Ia akan tiap-tiap sesuatu. Nah, sesuatu alam semesta ini ya, ini diciptakan dari bias Nur Muhammad. Jadi pertama kali yang diciptakan Nur Muhammad, kemudian alam semesta ini diciptakan dari bias Nur Muhammad. Maka yang mengucap sholawat atas Nabi SAW itu pada hakikatnya yaitu rahasia yang dijadikan engkau daripadanya, maka kekalkan olehmu atas yang demikian dengan hadir yang sempurna, hingga bahwa engkau habiskan pada sekalian waktumu pada kasih akan Nabi SAW. Jadi setelah kita bisa menikmati sholawat ya, ini istimewa ya. Nah, bagi para pemula ya mungkin bertahap ya, bisa zikir sholawat 300 kali sehari semalam. Setelah dia memahami
makna-maknanya, kemudian memperoleh limpahan anugerahnya bisa naik ke 1000 ya. Ini 1000. Nah, bagi salik yang sudah mutawasid, muntahi, itu zikir sholawatnya ya lebih dari itu, bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 30.000, bisa 50.000, karena ada kerinduan yang menggelora. Jadi membaca sholawat 20.000 itu masih terasa hampa, masih kurang gitu. Ini dasar ya bagi orang yang sudah memperoleh anugerah itu. Tapi bagi pemula ya 300 dulu lah gitu, bertahap. Karena nanti Allah akan memberikan tadi yang disebut di sini ya asror-asror, rahasia-rahasia. Gitu. Kalau kita semakin menikmati, itu berarti tandanya kita semakin memperoleh ya mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Nabi semakin bertambah. Nah, itu 1000 kurang, naik 2000 kurang lagi sampai 10.000, kurang naik 20.000 gitu. Rabi'ah Al-Adawiyah ya seorang sufi wanita yang masyhur, itu sehari semalam nggak lepas dari sholawat Nabi itu ya sekitar 25.000. Itu Rabi'ah. Dan para sufi ya, kalau sudah tahu tentang hakikat sholawat ya dia setiap saat ya kapanpun ya dia tidak akan lepas dari sholawat Nabi ya. Ini bagi orang-orang yang sudah kefutuh, bahkan mendapatkan anugerah ruhaniyah ya, berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masih ada kerinduan yang mendalam itu. Niscaya membukakan Allah Ta'ala bagimu itu. Jadi kalau kita istiqomah dengan sholawat Nabi tadi, Allah akan membukakan kepada kita keelokan yang indah itu, keelokan yang indah yaitu hakikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat Nabi tadi sudah saya jelaskan di awal, Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad yang pertama ya sudah saya urai maksudnya, kemudian wa ala ali Muhammad, Muhammad yang kedua ya sudah saya jelaskan. Nah, kalau paham ini, dirasakan, dinikmati, maka benar penjelasan Syekh Nafis ini, yaitu Allah membukakan bagimu akan keelokan yang indah-indah, yaitu hakikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka naik engkau kepada musyahadah ya, sampailah naik ya dari mendapatkan anugerah tadi, limpahan-limpahan rohani itu, yaitu musyahadah. Musyahadah akan keelokan wujud Allah Ta'ala. Ini bermuaranya dari sholawat itu yang mutak di dalam keelokan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada nur zatnya, sebab itulah tiada jatuh baginya Sallallahu Alaihi Wasallam itu bayang-bayang pada bumi dan lainnya. Dan ketika itu jadilah engkau daripada orang yang mewaris akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi imam yang menunjukkan akan segala makhluk. Demikian hasil perkataan yang disebut oleh Syekh Masyayikh Kutubuz Zaman Maulana Syekh Abdul Karim Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Qudsasallahu sirrahu di dalam risalahnya yang bernama Ighasatul Lahfan wa Mu'anasatul Walhan. Itu jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Nafis semua ada rujukan kitabnya. Nah, kita tinggal paham ilmu sudah, ilmu tentang ilmu ahlu kasfi ya, tinggal kita praktek secara istiqomah ya, secara bertahap istiqomah, nggak usah ngoyo-ngoyo ya, yang penting istiqomah. Insya Allah akan diberikan
anugerah lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya membawa manfaat ya pengajian malam ini.